Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Firda. Kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri, Sindia Kustinoi Faiza. Saya Fikri Kamil Ariza. Saya Karisma Fitri Wahyuni. Saya Eka Rizky Harmelia. Saya Reza Julio Kurniawan. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa sajakah tujuan dari pengambilan keputusan strategis. Strategi berkaitan dengan upaya menyesuaikan aktivitas-aktivitas organisasi dengan lingkungan di mana ia beroperasi. Misalnya, persaingan luar negeri merupakan salah satu perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi suatu organisasi. Strategi juga berhubungan dengan tindakan dan upaya untuk menyesuaikan aktivitas organisasi yang bersangkutan dengan kemampuan sumber dayanya. Perlu diketahui bahwa keputusan strategis besar kemungkinan mempengaruhi keputusan operasional. Strategi suatu organisasi bukan hanya dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan dan ketersediaan sumber-sumber daya, tetapi akan dipengaruhi oleh nilai dan harapan-harapan pihak yang memiliki kekuasaan dalam organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Kempek 2010 menjelaskan bahwa dibutuhkan strategi dalam pengambilan keputusan yang dapat menjadi alat bagi para pengambil keputusan untuk menentukan alternatif terbaik dalam pemecahan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan dimensi dalam pengambilan keputusan yang strategis yang ada dalam pengambilan keputusan yang terprogram dan pengambilan keputusan tidak terprogram. Menurut Kemptox 2010 menyebutkan bahwa dalam keputusan strategi terdapat dua aspek utama, yaitu keputusan strategi terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang biasanya untuk rutinitas, berulang, dan keputusan yang dapat diprediksi. Dalam strategi terprogram mengandalkan aturan dan standar yang ada prosedur, menggunakan kriteria keputusan yang terkenal dan menerapkan pemrosesan yang seragam untuk masalah keputusan. Sedangkan menurut Kajian SP 1993, keputusan terprogram adalah tindakan menjatuhkan pilihan yang berlangsung berulang kali dan diambil secara rutin dalam organisasi. Biasanya menyangkut pemecahan masalah-masalah yang bersifat teknis serta tidak memerlukan pengarahan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Pengambilan keputusan terprogram ini akan berlangsung secara efektif apabila terdapat 4 kriteria dasar yang dipenuhi. Yang pertama, yaitu tersedianya waktu dan dana yang memadai untuk pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, yaitu tersedianya data yang bersifat kuantitatif. Yang ketiga, adanya kondisi lingkungan yang relatif stabil, yang dimana di dalamnya tidak terdapat tekanan yang kuat untuk secara cepat melakukan penyesuaian tertentu terhadap kondisi yang selalu berubah. Yang keempat yaitu tersedianya tenaga terampil untuk merumuskan permasalahan yang secara cepat, termasuk tuntutan operasional yang harus dipenuhi. Yang kedua yaitu keputusan tidak terprogram. Menurut Kempfield 2010, keputusan tidak terprogram untuk non-rutin, keputusan yang tidak berulang dan tidak dapat diprediksi. Pengambil keputusan ini menggunakan strategi ketika dihadapkan dengan peristiwa baru atau
tidak biasa yang belum mereka temui di masa lalu. Peristiwa yang tidak terstruktur seperti itu membutuhkan pemecahan masalah yang kreatif agar efektif dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang tidak terprogram tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya operasional, akan tetapi menyangkut kebijaksanaan organisasi dengan dampak yang strategis bagi eksistensi organisasi, menurut Siagian SP 1993. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu dari dua bentuk pengambilan keputusan seperti yang tertera pada jawaban pertanyaan nomor 2, jelaskan model pengambilan keputusan yang strategis. Definisi model pengambilan keputusan strategis sendiri berarti bagaimana menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan seorang manajer untuk mengembangkan visi misi, menjalankan audit eksternal dan juga internal, menetapkan tujuan-tujuan jangka panjang, dan menciptakan, mengevaluasi, dan memilih strategi. Disebutkan pada PPT tersebut ada beberapa model dan juga teknik pengambilan keputusan. Yang pertama ada model optimasi. Model optimasi ini berarti dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, maka sikap pengambil keputusan, norma-norma, serta kebijakan organisasi berperan penting dalam menentukan kriteria apa yang dimaksud dengan hasil terbaik yang mungkin dicapai itu. Yang kedua ada model status phishing. Nah, model status phishing ini berarti pengambil keputusan memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal dengan tidak berusaha mengejar seluruh alternatif untuk mengidentifikasi solusi tunggal dalam memaksimalkan pengembalian ekonomi, dan manajer akan memilih solusi pertama yang muncul untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada model mixed scanning. Model mixed scanning ini berarti bahwa setiap kali seorang pengambil keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah tertentu, maka satu keputusan pendahuluan tersebut harus dibuat tentang sampai sejauh mana berbagai sarana dan prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang terakhir ada model heuritis. Model ini berarti bahwa faktor-faktor internal yang terdapat dalam diri seseorang pengambil keputusan lebih berpengaruh daripada faktor-faktor eksternal. Dan dapat disimpulkan dari soal nomor 2 dijelaskan mengenai dua aspek, yaitu keputusan strategis yang terprogram dan tidak terprogram. Dan dari kedua aspek tersebut disebutkan bahwa terdapat pengambilan keputusan yang strategis dan dianggap paling terbaik, yaitu pada pengambilan keputusan terprogram. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat aturan dan menerapkan pemrosesan bersama untuk masalah keputusan. Selain itu, keputusan terprogram merupakan keputusan yang bisa diprediksi dan bisa dilakukan secara berulang. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu jelaskan hambatan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan yang strategis. Menurut Nova Adriani, yang pertama adalah kendala yang bersumber pada iri. Kendala ini yang paling kuat dampaknya bersumber pada diri pengambil keputusan yang bersangkutan sendiri. Kendala yang paling sering menampakkan diri adalah ketidakmampuan seseorang untuk bertindak tegas. Seiring seorang pemimpin memberikan dirinya diliputi oleh keraguan-raguan yang sedemikian menguasai cara berpikir dan cara bertindaknya. Yang kedua yaitu kegagalan di masa lalu. Yang ketiga, pemahaman yang tidak tepat tentang peranan informasi. Pemahaman yang tidak tepat tentang peranan informasi dalam pengambilan keputusan dapat menjadi kendala yang harus disingkirkan. Informasi yang diberikan harus lengkap, mutakhir, dapat dipercaya, terolah dengan baik, dan tersimpan dengan rapi. Yang keempat yaitu pemahaman yang tidak tepat tentang peranan informasi. Yang kelima, faktor ketidakpastian. Ketidakpastian akan menjadi karena kurangnya keyakinan dalam diri seorang pemimpin yang bersangkutan tentang hasil yang diperoleh. Yang kedua, preferensi pribadi manajer yang bersangkutan atas alternatif yang mungkin ditempuh, yang bisa saja berbeda dari alternatif-alternatif yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Yang ketiga,
Manajer yang bersangkutan meragukan apakah keputusan baru diperlukan. Yang keenam yaitu keterlibatan kelompok. Kelemahan utama yang ditimbulkan oleh keterlibatan banyak orang dalam proses pengambilan keputusan adalah karena keinginan pihak-pihak yang terlibat dan dengan itikat sesungguhnya baik untuk berperan serta, proses pengambilan keputusan akan dapat menjadi sangat lambat. Yang ketujuh adalah ketidakjelasan peranan. Ketidakjelasan peranan ini dapat berakibat pada berbagai hal yang negatif, seperti memungkinkan seseorang bertindak melampaui batas-batas wewenang yang sesungguhnya dimiliki. Yang kedua, kemungkinan keraguan-raguan bertindak karena ketidakpastian apakah tindakan yang hendak diambilnya masih dalam batasan wewenang yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu kemungkinan tumpang tindih koordinasi. Yang kedelapan yaitu kemalasan. Beberapa hal yang mempengaruhi kemalasan yaitu berlatih untuk tidak membiarkan diri selalu diliputi oleh sikap ragu-ragu. Yang kedua, berarti senang bersikap tegas dan bangga atas sikap tersebut. Yang kesembilan, yang terakhir yaitu kekurangan mengelola waktu. Penelitian dan pengalaman menunjukkan bahwa kemampuan seseorang mengambil keputusan yang efektif dan rasional banyak ditentukan oleh kemampuan mengatur waktu yang tersedia baginya dengan baik. Apabila seseorang merasa bahwa ia tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan semua tugas yang dipercayakan kepadanya dengan pengambilan keputusan sebagai salah satu tugas yang terpenting. Sering terbukti bahwa kekurangan waktu adalah akibat kurang mampunya untuk mengukur diri sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pertanyaan mengenai manfaat menggunakan strategi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah untuk menentukan sesuatu yang akan terjadi yang direncanakan berjauh-jauh hari dan bersangkutan dengan waktu yang akan datang. Hal tersebut menimbulkan efek atau pengaruh yang berlangsung cukup lama. Strategi pengambilan keputusan dilakukan ketika seseorang individu maupun organisasi dihadapkan pada suatu masalah yang kemudian direncanakan solusi untuk menyelesaikannya. Kedua adalah untuk mempercepat penyelesaian masalah dan untuk memperkirakan masalah-masalah baru yang kemungkinan akan datang atau timbul. Hal tersebut berhubungan dengan alternatif atau strategi yang dipilih dalam strategi pengambilan keputusan itu sendiri. Yang ketiga adalah untuk memberikan lebih banyak informasi. Proses pengambilan keputusan yang baik itu memperoleh informasi yang cukup sebelum mengambil tindakan apapun. Di organisasi misalnya dalam strategi pengambilan keputusan terdapat banyak orang yang terlibat. Hal ini dilakukan oleh seluruh kelompok dan bukan oleh satu individu saja. Namun setiap orang memberikan sudut pandangnya untuk menangani situasi tertentu. Mereka semua mempresentasikan fakta dan angka yang ada sesuai dengan keahlian mereka. Hal ini menghasilkan informasi yang cukup dan dapat digunakan untuk pemahaman yang lebih baik tentang situasi yang dihadapi. Keempat adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Misalnya, pengambilan keputusan dalam organisasi dilakukan oleh sekelompok orang yang terlibat di dalam organisasi itu sendiri. Hal tersebut tidak dilakukan oleh satu individu, melainkan oleh sekelompok orang. Namun, setiap orang secara aktif berpartisipasi dalam menentukan strategi pengambilan keputusan. Mereka bebas berpendapat mengenai ide kreatifnya. Kelima adalah untuk memberikan lebih banyak alternatif. Perusahaan atau organisasi dapat memperoleh alternatif yang berbeda untuk situasi tertentu melalui strategi pengambilan keputusan kelompok. Terdapat berbagai orang yang bekerja sebagai kelompok untuk mengambil keputusan yang tepat. Setiap orang melihat masalah tertentu secara berbeda. Mereka memberikan perspektif dan ide mereka untuk jalan keluar dalam strategi pengambilan keputusan. Dengan cara tersebut, terdapat beberapa opsi yang tersedia untuk dipilih. Yang keenam adalah untuk meningkatkan kualitas keputusan. Strategi pengambilan keputusan membantu dalam mengambil keputusan berkualitas pada waktu yang tepat. Ada berbagai pakar yang dilibatkan oleh misalnya organisasi dalam kelompok pengambilan keputusan mereka. Orang-orang ini telah melalui pengetahuan dan pemikiran kreatif. Mereka menganalisis
setiap aspek dan setiap alternatif yang tersedia bagi mereka untuk menangani situasi, dan yang terbaik di antara pilihan tersebut akan dipilih. Ketujuh adalah untuk membantu dalam memperkuat organisasi. Hal ini membantu dalam meningkatkan kekuatan organisasi. Pengambilan keputusan menyediakan platform bagi setiap individu yang bekerja dalam organisasi itu sendiri untuk mewakili ide-ide mereka secara setara. Setiap orang mendapat hak yang sama untuk mengambil bagian dalam mengelola organisasi. Hal ini mengembangkan rasa kerjasama dan persatuan di antara individu anggota organisasi. Karena mereka semua berkumpul dan bekerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Ini meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan dan memperkuat struktur secara keseluruhan. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke Saudari Cindy. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes ya, stop.